Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa qala Allah tabaraka wa ta'ala a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Puja dan puji serta syukur sepenuh-penuhnya kita haturkan, kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada pagi hari ini Allah mudahkan kita bisa hadir dalam momentum yang istimewa, salat subuh berjamaah di Masjid Baitur Rahim yang kita cintai ini. Tentu saja dengan sepenuh harapan mudah-mudahan salat kita dan seluruh amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Shalawat dan salam semoga selalu dihaturkan kepada yang mulia baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, sahabat-sahabatnya dan seluruh umatnya tanpa terkecuali. Amin ya rabbal alamin. Para bapak dan ibu, saudara-saudaraku, apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Anak-anak, keluarga, cucu-cucu, hampir sudah punya cucu nih ya. Semuanya sehat, insyaallah ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan mudah-mudahan tidak hanya sehat, semuanya juga keluarga yang terdiri dari seorang ayah, ibu, suami, istri, anak-anak, cucu-cucu yang saleh dan salihah. Amin ya rabbal alamin. Sampai jam berapa biasanya? Sampai suruh. Besok ya. Baik. Tema kita pada pagi hari ini adalah tentang adab dan akhlak. Termasuk adab dan akhlak adalah kita bisa berterima kasih dan berdoa untuk orang-orang yang telah berjasa dalam kehidupan kita, ya, terutama orang tua kita, pasangan kita, keluarga yang membersamai kehidupan kita. Mereka adalah orang-orang yang telah berjasa dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan dosa-dosanya diampuni, ya, seluruh amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga guru-guru kita, ustaz-ustaz kita, teman-teman kita yang telah berdoa kepada kita, walaupun ya mereka tidak memberitahu kita bahwa mereka telah berdoa untuk kita. Mudah-mudahan orang-orang yang telah berjasa dalam kehidupan anak-anak kita juga semuanya dibalas oleh Allah dengan
balasan yang sebaik-baiknya. Amin ya rabbal alamin. Para bapak dan ibu, saudaraku, sebelum kita ke masalah adab dan akhlak, alhamdulillah, kita akan membahas hal-hal yang merupakan kontra daripada adab dan akhlak. Di antaranya adalah kita menemukan di dalam Al-Quran itu ada 4 kata jahiliyah. Jahiliyah, jahil itu artinya al-jahlu, ya, dari kebodohan, yang berarti kebodohan, yaitu masa sebelum kedatangan Islam. Nah, ada 4 kata jahiliyah. Yang pertama adalah dhannal jahiliyah. Di dalam surah Al-Imran ayat yang ke-154. Kemudian ada hukmal jahiliyah di dalam surah Al-Maidah ayat yang ke-50. Kemudian ada tabarruj al-jahiliyah di dalam surah Al-Ahzab surah 33 ayat yang ke-33. Kemudian yang keempat adalah hukmal jahiliyah. Hukmal jahiliyah itu surah 48 atau surah Al-Fath ayat yang ke-26. Baik, kita mulai dari dhannal jahiliyah, dugaan atau persangkaan jahiliyah. Saya minta tolong ada di antara bapak-bapak yang membawa Al-Quran terjemah, silahkan dibuka surah Al-Imran ayat yang ke-154, kalau tidak salah pada halaman yang ke-70. Tolong dikasih mic-nya kalau ya. Silakan dibaca. Ayat 154 ya. 154. Tafsirnya. Iya, terjemahnya sih. Kemudian setelah kamu ditimpa kesedihan, Dia menurunkan rasa aman kepadamu berupa kantuk yang meliputi segolongan dari kamu, sedangkan segolongan itu telah dicemaskan oleh diri mereka sendiri. Mereka menyangka yang tidak benar terhadap Allah seperti sangkaan jahiliyah. Mereka berkata, adakah sesuatu yang dapat kita perbuat dalam urusan ini? Katakanlah Muhammad, sesungguhnya segala urusan itu di tangan Allah. Mereka menyembunyikan dalam hatinya apa yang tidak mereka terangkan kepadamu. Mereka berkata, sekiranya ada sesuatu yang dapat kita perbuat dalam urusan ini, niscaya kita tidak akan dibunuh atau dikalahkan di sini. Katakanlah Muhammad, meskipun kamu ada di rumahmu, niscaya orang-orang telah ditetapkan dalam akan mati, terbunuh itu keluar juga ke tempat mereka terbunuh. Allah berbuat demikian untuk menguji apa yang ada di dalam dadamu dan untuk membersihkan apa yang ada di dalam hatimu. Dan Allah Maha mengetahui isi hati. Iya. Ayat ini itu berkaitan atau berkenaan dengan perang Uhud, di mana perang pada waktu itu kaum muslimin mengalami kekalahan. Ini sesuatu yang tidak biasa. Pada perang Badar, ya, kaum
muslimin, Rasulullah bersama kaum muslimin jumlahnya sekitar 313. Tidak siap perang, tidak siap senjata, harus melawan pasukan siap senjata, siap perang, jumlahnya 1000 orang. 3 kali lipat menang. Pada perang Al-Ahzab, ini Rasulullah dan para sahabat jumlahnya itu sekitar 3000 orang dan harus melawan pasukan koalisi orang-orang Yahudi dan suku-suku Arab yang ada yang jumlahnya 10.000 orang. Belum lagi perang Mu'tah, 3.000 orang melawan pasukan Romawi jumlahnya 200.000 orang. Ini luar biasa. Menang. Tapi ini kaum Rasulullah dan kaum muslimin bisa dikatakan mengalami kekalahan. Nah, ayat ini tepatnya setelah ada berita hoax ya tersebar bahwa Rasulullah itu meninggal dunia dalam perang Uhud itu. Nah, akhirnya kaum muslimin terbagi menjadi 3 kelompok. Ya, kelompok pertama merasa sudah tidak ada gunanya untuk berperang sebab Rasulullah sudah gugur, sudah hanya beliau para sahabat pulang ke Madinah. Kemudian ada yang masih tetap di situ tapi dia tidak mau bergerak apa-apa. Dan satunya lagi itu dia tetap ya walaupun Rasulullah wafat ya dia tetap bahwa Islam ini harus tetap diperjuangkan sampai kapanpun. Apalagi di situ ya pada waktu itu pasukan pemanah yang tidak mentaati komando Rasulullah ya, yang di atas bukit Uhud itu dan turun yang intinya kemudian kaum muslimin keteteran pada waktu itu. Nah, meskipun 3 kelompok ini tetapi kaum muslimin terbagi menjadi 2. Ada yang yakin ya tetap ya tidak tergoda oleh apapun ya. Hatinya tetap yakin, tetap tentram, bahkan diselimuti rasa kantuk sebagai suatu rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan bahwa di antaranya Abu Talhah sampai pedangnya itu terjatuh ya. Dipegang jatuh lagi, dipegang jatuh lagi dan seterusnya. Nah, di antaranya juga ada orang yang dhannal jahiliyah, punya sangkaan yang jahil, sangkaan yang bodoh, ada subudzon ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka menganggap ya sudah tidak ada gunanya lagi dalam peperangan. Dan memang banyak ya di antara orang-orang tertentu di antara kita mungkin pernah ada dhannal jahiliyah, menyangka Allah tidak sayang sama kita, tidak mengabulkan doa-doa kita sehingga mereka futur. Ini yang sampai ada dhannal jahiliyah dalam kehidupan kita. Nah, tentang ayat ini memang juga ayat-ayat yang lain. Ini walaupun orang telah belajar tafsir, tetapi kalau dia belajar tafsir tapi tetap tidak bisa memahami ayat ini kecuali mereka membaca sirah nabawiyah. Ini kan tidak tahu nih, ya terbagi menjadi 2, ada yang yakin terhadap janji Allah, ada yang ragu-ragu. Belum lagi masalah perang Badar, Allah Subhanahu wa taala menurunkan pasukan yang terdiri dari para malaikat 3.000. Kemudian kalau bersabar dan tawakal, Allah menurunkan para malaikat 5.000 orang. Nah, ini ada seorang ulama besar yang bernama Ibnul Jauzi. Beliau adalah
seorang ulama besar, ahli tafsir, ahli fikih, ahli hadis. Beliau berkata bahwa belajar fikih saja, belajar hadis saja itu tidak cukup untuk memperbaiki hati seseorang. Ya. Karena apalagi belajar fikih, belajar tentang khilaf-khilaf, hatinya bisa keras. Nah, yang bisa melunakkan itu adalah belajar sirah nabawiyah. Yang dengan itu mereka merasa tidak ada apa-apanya bila dibanding dengan para sahabat dan Rasulullah SAW. Beliau kemudian mengatakan bahwa pokok dari segala pokok adalah ilmu, dan ilmu yang paling bermanfaat adalah mempelajari sirah nabawiyah. Ya, bagaimana hadis itu sudah ada nas. Nah, orang yang tidak mempelajari sirah nabawiyah tidak bisa mengetahui hadis ini sudah dinas apa belum. Ketika menjatuhkan satu putusan juga tidak bisa adil, tidak bisa tepat kalau dia tidak belajar sirah nabawiyah. Dan dengan sirah nabawiyah itu hati kita akan merasa kurang, merasa belum ada apa-apanya, sehingga jauh dari wujud, jauh dari ilmunya. Kemudian yang kedua adalah hukmal jahiliyah. Surah Al-Maidah ayat yang ke-50. Tolong dibaca Al-Maidah ayat yang ke-50. Apakah hukum jahiliyah yang mereka kehendaki? Hukum siapakah yang lebih baik daripada hukum Allah bagi orang-orang yang meyakini? Iya. Kalau dhanna jahiliyah itu menduga Allah tidak menolong, menduga Allah tidak menyayang, menduga Allah tidak membela. Nah, ini adalah hukmal jahiliyah. Menduga bahwa hukum-hukum Allah itu tidak adil, tidak sesuai dengan tuntutan zaman. Padahal hukum-hukum Allah yang dituangkan dalam Al-Quran dan melalui mulut mulia Rasulullah SAW adalah merupakan gambaran atau representasi dari kemahabaikan Allah Subhanahu Wa Taala, kemahaadilan dari Allah Subhanahu Wa Taala, kemahabijaksanaan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi hukum yang dituangkan oleh Allah dalam Al-Quran adalah representasi dari kemahabaikan Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya ditantang, maka hukum siapakah yang lebih baik daripada hukum Allah? Bagi orang-orang yang yakin. Nah, biasanya kalau hukum-hukum yang tidak bersumber dari nas dari Allah Subhanahu Wa Taala biasanya hanya bersifat dugaan-dugaan saja. Silakan dibuka surah Al-Baqarah ayat yang ke 170 kalau tidak salah halaman 26. Dan apabila dikatakan kepada mereka, ikutilah apa yang telah diturunkan Allah, mereka menjawab, tidak, kami mengikuti apa yang kami dapati daripada nenek moyang kami melakukannya. Padahal nenek moyang mereka itu tidak mengetahui apapun dan tidak mendapat petunjuk. Ya, apapun yang tidak bersumber dari Allah itu biasanya dari dugaan-dugaan, dari mitos-mitos. Tetapi meskipun seperti itu, itu akan menguatkan, akan menguat karena dia dibesarkan, dikondisikan dalam hukum seperti itu. Bahkan ketika Abu Thalib diminta untuk bersyahadat, kemudian Abu Jahal itu mengingatkan, wahai Abu Thalib, apakah engkau benci dengan
dengan agama nenek moyangmu, dengan tradisi nenek moyangmu. Ketika dibangkitkan dengan fanatisme seperti itu, ya, akhirnya Abu Thalib menolak untuk bersyahadat, dan beliau termasuk mati dalam keadaan musyrik. Alhamdulillah. Ini hukum jahiliyah, hukum-hukum yang tidak bersumber dari Allah Subhanahu wa taala, biasanya hanya bersumber dari dugaan-dugaan. Oleh karena itu, para bapak dan ibu saudaraku, ya, ayat-ayat sebelumnya, ayat 44, itu orang yang tidak bertahkim dengan hukum Allah, dia termasuk kafir. Kemudian pada ayat yang ke 45 itu termasuk zalim, yang tidak mengakui kebenaran dan tidak berhukum dengan hukum Allah, itu termasuk yang zalim. Pada ayat yang ke-47-nya termasuk orang-orang yang fasik, masuk orang-orang yang fasik. Baik, kita lanjutkan. Yang ketiga, tabarrujal jahiliyah. Tabarrujal jahiliyah, surat Al-Ahzab ayat yang ke-33. Tolong dibaca terjemahannya. Kalau tidak salah halamannya 422. Ya, 33. Al-Ahzab 33. Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu, dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah dahulu. Dan laksanakanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan taatilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah termasuk dan menghilangkan dosa dari kamu, wahai ahlul bait, dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya. Ya, tabarruj itu secara lafziah artinya menampakkan, memamerkan, ya, sesuatu yang tidak boleh ditampakkan, sesuatu yang tidak boleh dipamerkan, ya. Itu tentang aurat, ya, itu ahwat, ya. Di tabarrujal jahiliyah ini, ayat ini sesungguhnya pada waktu itu tentang istri-istri Nabi, ya, agar jadi khotbahnya kepada istri Nabi dan juga istri kaum muslimin, termasuk kita, istri-istri kita itu dilarang untuk tabarruj, menampakkan sesuatu yang seharusnya ditutup, memamerkan sesuatu yang harusnya ditutup. Itu namanya tabarruj. Nah, tabarruj yang disebut tabarruj terdahulu itu, kalau kita ngambil dari tafsir Ibnu Abbas, ya, bahwa tabarruj terdahulu atau jahiliyah, tabarruj jahiliyah terdahulu itu yaitu antara pada zaman Nabi Idris dan Nabi Nuh, sekitar 1000 tahun. Masa itu 1000 tahun. Jadi para wanitanya itu kemudian bertabarruj, kemudian mendatangi suatu tempat untuk mendengarkan musik-musik yang ada, mendengarkan musik-musik. Nah, kalau ada seorang akhwat yang menampakkan auratnya, pasti daya tariknya luar biasa. Juga para ikhwan atau laki-laki yang dalam hatinya ada penyakit, itu pada berdatangan. Kemudian terjadilah ikhtilat, kemudian terjadilah macam-macam, ya. Akhirnya ya itu, ya, memang hal-hal yang batil itu tidak ada yang kreatif, tidak ada yang kreatif. Hal-hal yang batil itu tidak ada yang kreatif. Sekarang juga ada kan teman-teman seperti itu, ya. Tabarruj
jahiliyah. Mereka berkumpul, hahaha, berhura-hura, akhirnya ya nanti ada pelecehan, ada perzinaan dan seterusnya. Ini tabarruj jahiliyah. Kemudian yang keempat adalah hamiyatul jahiliyah, surah Al-Fath, surah yang ke-48 ayat yang ke-26. Yang pertama adalah dhannal jahiliyah, kemudian hukmal jahiliyah, kemudian tabarruj jahiliyah, dan yang empat adalah hamiyatul jahiliyah. Ketika orang-orang yang kafir menanamkan kesombongan dalam hati mereka, yaitu kesombongan jahiliyah, maka Allah menurunkan keterangan kepada Rasul-Nya dan kepada orang-orang mukmin, dan Allah mewajibkan kepada mereka tetap taat menjadi takwa, dan mereka lebih berhak dengan itu dan patut memilikinya, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Iya. Kalau bisa disimpulkan ayat itu adalah ya Allah menurunkan ketenangan kepada Rasulullah SAW dan orang-orang mukmin ketika orang-orang kafir menanamkan kesombongan jahiliyah. Ini terjadi pada perjanjian Hudaybiyah, di mana orang-orang kafir Quraisy ya minta akan ada perjanjian. Yang perjanjian itu terkesan merugikan orang-orang Islam. Dan orang-orang kafir Quraisy tidak mau mengakui, ya, kesombongannya tidak mau mengakui Rasulullah sebagai Nabi Muhammad sebagai utusan Allah. Oleh karena itu, ketika ada poin-poin perjanjian itu diantaranya adalah ini adalah perjanjian Muhammad bin Abdullah. Ketika Muhammad Rasulullah mereka tidak setuju, tidak mau. Saya tidak mau, karena bagi kami kamu itu bukan utusan Allah. Jadi Muhammad bin Abdullah, bukan Muhammad Rasulullah. Di kesombongan jahiliyah. Para bapak dan ibu saudaraku, itulah 4 kata jahiliyah yang merupakan kontra daripada adab dan akhlak. Lalu apa itu adab? Apa itu akhlak? Kita sering mendengar ya itu adab, itu akhlak. Kemudian apa yang disebut dengan adab dan akhlak? Adab adalah, ini definisi yang paling mudah yang kita dapatkan dari ulama-ulama ahli ilmu ya. Itu adab adalah perangai lahiriah. Adab adalah perangai lahiriah yang didapatkan dari membaca Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Karena adab adalah adab, oleh karena itu kita sering mendengar adabul muslim atau adabul mukmin. Maksudnya adalah adab-adab dari orang-orang yang beriman, orang-orang Islam yang sumbernya daripada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Nah, adab adalah perangai lahiriah yang didapatkan dari membaca, dari pendidikan, dari latihan-latihan yang terus-menerus, ya, kemudian menjadi kebiasaan yang terlihat secara lahiriah, Jadi saya ulang lagi, adab adalah perangai lahiriah yang didapatkan dari membaca kitab-kitab Allah dan hadis-hadis mulia Rasulullah SAW, juga dari hasil latihan yang terus-menerus kemudian menjadi kebiasaan yang baik yang terlihat secara nyata. Itu adalah adab. Contoh ya, adab masuk masjid itu ada adab-adabnya. Keluar masjid ada adab-adabnya, dengan
pasangan kita itu ada adab-adabnya. Adab ketika bertemu dengan temannya, ada adab-adabnya. Di antaranya ya saling memberi salam, menanyakan kabarnya, ya apa kabar. Biasanya ketika kita bertanya seperti itu, maka kawan kita akan menjawab alhamdulillah baik. Jadi bertanya, kalau kita niatnya karena ikhlas karena Allah, itu amal soleh. Kenapa? Dengan pertanyaan kita mereka kemudian bersyukur pada Allah. Dengan pertanyaan apa kabar, mereka kemudian berzikir pada Allah dengan mengucapkan alhamdulillah. Dia ingat nikmat-nikmat Allah yang telah dan senantiasa diberikan kepada kita. Jadi jangan lupa ya, kalau kita bertanya kepada teman-teman kita, jangan hanya basa-basi. Jangan hanya basa-basi. Kalau basa-basi itu hasilnya apa? Ya basi. Tidak bernilai, tidak menjadi amal soleh. Maka pastikan ketika kita bertanya kepada saudara-saudara kita, teman-teman kita, keluarga kita, ya dengan ikhlas karena mengharap ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga pertanyaan yang menimbulkan mereka berzikir kepada Allah itu bernilai amal soleh. Termasuk bagaimana ketika berbicara dengan orang, itu ada adab. Bagaimana ketika berhadapan dengan temannya itu bagaimana? Apakah dia berhadapannya sambil melengos atau sambil menatap wajahnya? Ini juga termasuk adab-adabnya. Bagaimana dia cara berbicaranya, kemudian bagaimana dia memilih kata-kata ketika berbicara dengan saudara-saudara. Ini adab. Ya. Bagaimana ketika berbicara dia tidak suka memotong pembicaraan orang. Ini juga masuk dalam adab. Ini masuk dalam adab. Banyak sekali adab-adab di dalam Islam. Kemudian bagaimana adab di dalam kita berinteraksi dengan orang-orang yang membersamai kehidupan kita. Itu ada adabnya seorang suami terhadap istrinya. Bagaimana adab-adabnya? Bagaimana seorang istri ya adabnya terhadap suaminya ketika suaminya sudah tidak produktif lagi, apakah dia masih bisa memuliakan, menghargai suaminya? Itu adab juga. Seorang suami juga ya ketika melihat istrinya sudah tidak cantik lagi, apakah dia tetap bisa mengekspresikan kasih sayangnya? Ini masalah belum lagi masalah silaturahim. Ya, silaturahim dengan kan silaturahim itu ada berapa hukum bersilaturahim? Ada silaturahim yang wajib. Silaturahim yang wajib kepada siapa? Kepada orang tua kita, terhadap mahram kita, terhadap pakde, bude, bule, ya, ke atas ke bawah. Itu adalah silaturahim yang wajib kita tunaikan. Kalau kita sampai putus silaturahim, itu kita termasuk dosa yang besar. Kalau terhadap sepupu kita kan bukan mahram, itu hukumnya sunnah. Kita kasih tahu ya, hukum-hukum bersilaturahim itu ada yang wajib, ada yang sunnah. Terhadap sepupu kita itu termasuk silaturahim yang sunnah. Kemudian ada silaturahim yang mubah terhadap teman kita, teman sekantor, teman satu angkatan, ya, itu orang-orang yang berada di sekitar kita, di lingkungan kita, yang harus kita jaga silaturahim
secara hukum itu membangun silaturahim kepada orang-orang di sekitar kita itu hukumnya mubah. Yang mubah saja itu efeknya kan luar biasa. Ya, kita ini bisa mendapatkan sesuatu itu buah dari silaturahim. Dan memang Allah menurunkan pertolongannya itu pintunya adalah silaturahim. Kemudian yang keempat ya, ada silaturahim yang haram. Kita dilarang untuk menyambung hubungan silaturahim kepada yang dilarang. Siapa? Mereka adalah orang-orang yang murtad dari agama Allah. Kalau memang bisa untuk ya mereka bertaubat, diajak untuk kembali, maka itu yang baik. Tapi kalau tidak bisa, hukumnya bagaimana? Hukum orang yang murtad itu kalau secara fikih apa? Orang yang dibunuh, dirampas harta miliknya. Nah, dalam hal ini kalau orang ada di antara keluarga kita yang murtad, anggap saja dia sudah mati. Nggak perlu menghubungkan silaturahim kepada, walaupun dia kaya, walaupun dia punya jabatan, ini sudah tidak diperlukan lagi dalam Islam. Jadi anggap saja mereka sudah tidak ada lagi. Sebab kalau kita menyambung tali silaturahim kepada mereka itu dosa, karena ini diharamkan. Kemudian yang kedua, maksudnya adalah akhlak. Akhlak, apa itu akhlak? Akhlak adalah perangai batin. Sebagian besarnya merupakan anugerah langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang disebut dengan fitrah. Jadi manusia sudah diberikan fitrah yang baik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sebagiannya lagi itu didapat dari dia belajar, membaca buku, membaca Al-Quran, membaca hadis-hadis Nabi yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian melalui latihan yang terus-menerus, kemudian menjadi karakter yang baik. Tetapi silaturahim itu kalau alhamdulillah kita lanjutkan sedikit lagi. Akhlak adalah perangai batin yang tidak terlihat. Dia hanya terlihat pada saat-saat tertentu saja. Nah, ini adalah perangai batin atau batiniyah. Perangai batiniyah. Dia akan terlihat pada saat-saat tertentu saja. Dan biasanya bersifat spontanitas, bersifat refleks, mengalir begitu saja. Tidak bisa dibuat-buat kalau akhlak ini. Saya kasih contoh ya, ketika kita di jalan mengendarai mobil atau motor, kemudian kita didolimi, jalan kita diambil oleh pengendara yang lain, sehingga bisa saja mengakibatkan kecelakaan. Nah, itu kan bisa terjadi, kita jadi kaget, Nah, reaksi seperti apakah ketika itu? Nah, ini masalah akhlak. Apakah bapak-bapak, ibu-ibu kalau mengalami seperti itu gimana biasanya? Lagi jalan dipotong jalannya, ya? Potong lagi. Nah, itu reaksi spontan, itu akhlak kita. Kadang-kadang yang bagus itu menurut
kita zikir-zikir kepada Allah. Alhamdulillah ya, tidak sampai terjadi kecelakaan. Tapi sunnahnya kita berzikir dengan baca Bismillah, Alhamdulillah. Atau ada yang mengatakan Astagfirullah, ada macam-macam. Ada juga yang bukan zikrullah tapi zikrus syaitan. Ada setan. Belum hanya puas mengatakan itu, disebut nama-nama hewan di kebun binatang. Seperti itu. Tapi ada juga setelah itu dia istighfar. Kenapa saya jadi begitu amat ya? Itu ada penyesalan seperti itu. Tapi itulah akhlak kita. Jadi tidak bisa dibuat-buat, tidak bisa dibuat-buat. Oleh karena itu kita diajari oleh Rasulullah untuk berdoa, ya Allahumma ahsanta khalqi fahassin khuluqi. Ya Allah, Engkau telah membaguskan penciptaan terhadapku, maka baguskanlah akhlakku. Allahumma ahsin khalqi fahassin khuluqi. Bersama Allahumma ahsin khalqi fahassin khuluqi. Allahumma ahsin khalqi fahassin khuluqi. Sekali lagi, Allahumma ahsin khalqi fahassin khuluqi. Itu ya, agar kita ya terus tertata, terkondisi untuk punya akhlak yang baik. Ini penting sekali Bapak-bapak, ketika suatu saat mendapati sesuatu yang tidak sesuai dengan harapan kita, penting sekali. Kehilangan apa reaksi kita? Kehilangan uang, dirampok, apa reaksi kita? Nah, yang paling penting hilang nyawa kita. Apakah kita termasuk orang yang berzikir pada Allah atau kita menyalah-nyalahkan takdir? Ini penting sekali masalah akhlak. Karena itu pentingnya kita Allahumma ahsin khalqi fahassin. Kalau kita sampai menyalah-nyalahkan Allah, bisa su'ul khatimah, ya, wal iyadu billah. Ini penting sekali tentang akhlak. Orang yang berakhlak itu sudah pasti beradab. Orang yang beradab belum tentu berakhlak. Orang yang beradab bisa jadi karena pencitraan. Zaman sekarang pencitraan banyak. Katanya belanja masalah, ya. Masalah dibelanjain. Ya gak apa-apa. Dulu Umar, Rasulullah juga berusukan mana-mana. Tapi karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga bernilai amal soleh. Ketika ada keluarga kita yang sakit atau meninggal, bagaimana reaksi spontanitas kita? Masya Allah. Baik, itu saja yang bisa disampaikan. Barangkali ada yang mau memperdalam, silakan. Mungkin ada yang bertanya, satu aja. Nggak ada ya. Kalau nggak ada diwakilkan aja seperti biasa. Ini Pak Ustaz, ini mungkin cukup penting juga ya. Silaturahmi. Tadi Ustaz sudah sering bicara silaturahmi. Nah, bagi orang yang misalnya anaknya jauh ada di Ireland misalnya, jadi kita silaturahminya hanya video call, hello, how are you, baik-baik. Saya itu udah cukup atau gimana Ustaz? Ya, silaturahim itu sesuai dengan bahasanya silah itu menyambung, ya, menyambung yang terputus, ya. Rahim itu kasih sayang. Ya. Memang dengan kemajuan teknologi sekarang itu tidak hanya telepon saja, tidak ada video call, bisa langsung kayak
live gitu ya. Tapi itu belum sempurna, tetap harus secara fisik ya. Itu akan terhubung rasa kasih sayang kita secara mendalam bila kita bertemu dengan keluarga kita, apalagi anak kita, cucu-cucu kita ya. Penting itu. Bila perlu kita sampaikan pesan-pesan yang diperlukan ya. Sebab tadi saya membaca ayat wa kunu ma'as-shadiqin ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah, wa kunu ma'as-shadiqin, dan bertemanlah, bersahabatlah ya, bersamalah dengan orang-orang yang benar ya. Kalau anak-anak kita, keluarga kita di lingkungan yang kurang kondusif terhadap keimanan mereka, terhadap akhlak mereka ya, kalau kita tidak terus menjalin hubungan silaturahim kepada mereka, bisa jadi akhlaknya dirampok oleh lingkungan yang ada, dipengaruhi oleh lingkungan yang ada. Maka itu penting sekali kita membangun silaturahim dengan keluarga kita. Itulah kenapa ini kata ulama ini masuk kategori silaturahim yang wajib, silaturahim yang wajib. Silaturahim yang wajib itu siapa? Kepada siapa? Mahram kita. Silaturahim yang wajib itu adalah kepada mahram kita. Ini sekarang ini banyak yang mengabaikan. Mungkin Lebaran pun kan begitu. Lebaran itu tidak saling berkunjung, ya, hanya WA saja. Selama Idul Fitri, ya, macam-macam. Taqabbalallahu minna, itu bagus, tapi itu belum sempurna. Belum sempurna. Yang sempurna tentu ya kita datang, ya, tentu dengan perjanjian. Jangan sampai kedatangan kita mengganggu acara mereka ya, dengan perjanjian yang waktu kita bisa dan waktu mereka bisa. Ini perlu dikomunikasikan dengan baik. Sebab jangan sampai niat yang baik tapi caranya tidak baik. Niat yang baik harus disertai dengan cara-cara yang baik. Itu masuk kategori adab dan akhlak. Masuk kategori adab dan akhlak. Adab apa tadi Bapak? Adab adalah perangai lahiriah yang didapat dari belajar, dari membaca, dari latihan-latihan, kemudian menjadi kebiasaan yang baik dan terlihat secara lahiriah. Kalau akhlak adalah perangai batin atau batiniah ya, yang didapat ya sebagai misalnya murni pemberian atau karunia dari Allah Subhanahu wa taala, dan disertai dengan membaca dari kitab-kitab Allah, hasil dari pendidikan, dari latihan-latihan yang terus-menerus, kemudian membentuk karakter yang baik. Cukup? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Para bapak dan ibu, saudaraku, jemaah masjid Baitur Rahim, hafizakumullah. Mudah-mudahan waktu demi waktu berdetik ya, ketika bersama di sini ya, menjadi sesuatu yang akan memperberat catatan amal soleh kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita bisa reuni akbar di surga Allah Subhanahu wa taala. Amin.